Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. La ilaha illallah ini adalah kalimat yang dengannya seseorang mengakui, menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, dan persaksian dan pengakuan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah SWT. Dan apabila selain Allah diberikan padanya ibadah, maka ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Luqman ayat 30. Allah SWT mengatakan, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu, bi annallahu wal haqqu, sesungguhnya Allah lah ilah yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan yang diseru dari selain Allah, yang didoai dari selain Allah, yang diminta dari selain Allah itu tidak hak, batil, salah. Wa anna Allahu al-aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah lah zat yang maha tinggi dan maha besar. Dan Allah SWT menjadikan syarat orang untuk bisa masuk ke dalam surganya, untuk diterima amalannya, harus melalui pintu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadatul ilah dan syahadatul rasul. Sehingga tatkala orang tidak mengetahui syarat-syaratnya dari kalimat la ilaha illallah, bisa jadi dia telah melakukan amalan-amalan yang membatalkan la ilaha illallah, sehingga dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Sehingga di dalam pembahasan kitab Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid diletakkan pada bab pertama ini. Ya, nanti ada bab berikutnya tentang pembatal keislaman, ada bab berikutnya tentang syarat-syarat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ini termasuk pelajaran yang didahulukan karena sifatnya adalah dasar. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita akan bahas yaitu syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat la ilallah itu ada 7. Yang pertama adalah
al-ilmu. Ya. Yang pertama adalah ilmu dengan kandungan yang ada pada makna ilmu itu sendiri. Baik penafian, yaitu peniadaan, wa itsbatan atau penetapan dari kalimat tauhid. Al-munafi lil jahl, dengan kita mengetahui kalimat la ilaha illallah berdasarkan ilmu, ini menghilangkan kebodohan terhadap la ilaha illallah. Karena orang yang tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah besok ditanya oleh Allah, ya, mar rabbuka, siapakah Rabbmu? Dia hanya mengatakan la adri. Ya, ini tentunya sangat mengerikan ya. Dikubur ditanya la adri. Dahulu manusia mengatakan seperti ini, aku mengatakannya. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah ini dengan ikut-ikutan tanpa ilmu. Sehingga tatkala di akhirat ditanya nggak bisa. Ini syarat yang pertama yaitu ilmu. Kemudian syarat yang kedua yakin. Supaya hilang dari keyakinan terhadap la ilaha illallah tersebut keraguan. Jadi yakin sampai tidak ada keraguan di dalam kebenaran apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga yaitu menerima atau al-qabul. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah ini ada konsekuensinya. Dari konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, agar la ilaha illallah itu menjadi ya bagian kita masuk ke dalam Islam, maka dari konsekuensinya kita harus menerima, harus qabul. Baik secara lisan ataupun hati. Supaya jangan sampai kita menolak dari apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat yaitu berusaha mengamalkan al-inqiyad. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad. Wal istislam, dan menyerahkan diri. Dari apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah, supaya kita terhindar dari meninggalkan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi supaya kita tidak meninggalkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus pertama menyerahkan diri dan juga berusaha mengamalkan inqiyad. Ini sebagai syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima sidq atau jujur. Supaya kita tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan dengan kedustaan. Jadi harus jujur. Ada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dusta, yaitu orang-orang munafik. Ya, jadi harus jujur. Kemudian syarat yang keenam adalah ikhlas. Supaya menghilangkan kesyirikan dan kemunafikan, riya dan sum'ah. Jadi tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus tulus, murni, bersih, hanya karena Allah SWT, bukan karena pingin didengar, wah dia sudah Islam, ya, atau pamer, ataupun yang lainnya yang mengotori dari keikhlasan. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu cinta. Syarat yang ketujuh apa? Cinta. Jadi cinta ini merupakan poros, ya, poros dari nyawanya sebuah amalan. Jadi amalan yang berat akan menjadi ringan kalau cinta.
hilang cinta, maka hilang semangat. Kalau semangatnya hilang, biasanya karena cintanya udah hilang. Ya, kalau masih membara, berarti cintanya memang membara. Ini jadi harus cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini penting didengungkan cinta kepada kalimat la ilaha illallah, karena dengungan-dengungan cinta kepada selain kalimat la ilaha illallah lebih sering terdengar di telinga manusia. Ya, dengungan-dengungan cinta kepada la ilaha illallah ya lebih sering terdengar di hati manusia, di telinga manusia, di penglihatan manusia daripada dengungan untuk cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam buku sini ada syarat yang ke-8, tapi ya 7 aja nggak apa-apa ya, karena para ulama juga sebagian nulisnya 7. Ilhadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas syarat yang pertama, yaitu ilmu. Ya. Ilmu artinya hukmu dhuhni al-jazimi al-mutabiq lil waqi'. Hukum akal yang kokoh, yang mencocoki realita. Seperti malam gelap, ya, siang terang, api panas, air dingin, begitu. Itu ilmu, jadi realita, bukan halu atau hayalan, ya, atau angan-angan. Nah, ini. Jadi harus dengan ilmu. Dan Allah SWT menunjukkan dirinya sebagai ilah yang hak juga dengan ilmu. Allah tunjukkan, baik pada diri kita ataupun pada apa yang kita lihat ataupun pada hal yang lainnya, Allah tunjukkan dengan ilmu, sehingga manusia itu sebenarnya tahu bahwasanya Allah adalah ilah yang hak. Cuman syaitan itu tidak pernah tinggal diam untuk menelikung manusia dari bertauhid kemudian terlepas tauhid dan masuk ke dalam syirik. Pada satu ketika Rasulullah mengingkari, nih kalian Yahudi, kalian ini berbuat syirik ini. Ya. Kemudian orang Yahudi mengatakan di kalangan umat pun juga berbuat syirik. Nah, Yahudi jadi tahu kalau Rasulullah mengingkari apa yang ada pada mereka dan apa yang ada pada kaum muslimin juga terjadi. Yaitu sahabat mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Semua kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ya. Dan itu terjadi yang namanya manusia. Manusia itu biasa. Ya. Kalau misalnya kan misalnya ada orang susah. Ada orang apa? Susah. Tiba-tiba ada orang yang membantu, padahal dia udah klimaks susahnya. Biasanya dia terus mengatakan, kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu, waduh, saya nggak tahu. Nah, ini menyamakan seperti ini, masuk nih ke syirik. Rasulullah akhirnya menyampaikan, Kul masya Allahu wahdah, hanya kehendak Allah semata. Saya lakukan ini ya karena ikhlas kepada Allah. Dan karena saya tuh lihat kamu tuh kasihan. Kalau saya tidak bantu kamu, tidak tolong kamu mau gimana? Saya kasihan sama kamu. Lah, di sini sudah terjatuh pada apa? Syirik. Dan itu normal. Kalau bukan karena saya kasihan sama kamu, saya nggak bantu kamu. Nah, bayangkan ya kan? Sering terjadi kan? Kayak gitu. Ayo mangkat ngaji. Go rame-rame. Harusnya ayo mangkat ngaji guna pahala gitu. Jadi kita harus latih. Yang datang banyak alhamdulillah, nggak datang banyak tetap alhamdulillah. Tapi kan kita sering yo go rame-rame. Kan ngaji itu lillahi ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala. Oh, nek kowe iki ora ditulung nang Allah,
terus orang anak bapak kowe sembuh dari bocah apa. Tetap kembalikan kepada Allah. Memang kita menjadi sebab, ya, Allah memberikan bantuan dan seterusnya dari kemudahan yang Allah berikan. Tetapi tatkala Allah tidak memberikan kemudahan kepada siapapun, maka tidak akan terjadi. Jadi apa yang terjadi tetap di sini atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dan juga menjaga kehormatanmu, aku lakukan ini. Ya, saya nggak ingin namamu jatuh. Ah, di sini kan jadinya, ya kan? Ya, taswiyah. Dan ini sering sekali. Dulu saya pernah ngisi taklim, setelah saya evaluasi, tetap salah ini. Kan kalau di Indonesia kan bahasa kita kan biasa yang demi, ya, demi. Akhirnya demi di Indonesia itu kan bisa artinya untuk. Sebenarnya demi artinya untuk. Cuman pada kata demi di sini ada ta'zim kepada sesuatu yang dijadikan demi itu. Ya. Nah ini sering sekali. Ya, demi masa depanmu lah. Nah, harusnya bagaimana? Demi Allah, kamu harus sungguh-sungguh. Allah yang akan memudahkan kamu bagaimana nanti di masa depanmu. Gitu loh. Ya. Aduh, kalau pembahasan kayak gini ternyata siapa di antara kita yang belum pernah terjatuh coba? Iya kan? Iya. Demi masa depanmu, ya. Dan seterusnya lah kalau dibahas terlalu panjang. Makanya di sini harus dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu, ya terjatuh pada syirik. Ya. Ya, menyelinap terus. Syirik itu menyelinap dalam setiap, ya, ucapan, perbuatan, syair dan seterusnya. Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, dipelajari bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Jadi pelajari, memang pembelajaran. Dipelajari dan belajar la ilaha illallah itu yang pertama adalah kufur kepada selain Allah. Kemudian menetapkan keimanan kepada Allah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan seterusnya. Ya, jadi mengingkari, ya. Kemudian menetapkan hanya untuk Allah SWT. Ya. Jadi belajar, ya. Annahu la ilaha illallah. Dan juga di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mati. Tapi di sini bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sini ada tanda petiknya di sini nih. Ya'lam, dia berilmu. Sesungguhnya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan ini yang masuk surga. Makanya orang-orang yang belajar tauhid nanti ketahuan orang-orang yang gagal tauhid. Dan orang yang gagal tauhid ini kadang diagungkan luar biasa. Ya, Karl Marx, ya kan? Terus apa lagi ya? Martin Luther masanya ya. Banyak sekali mereka nggak belajar tauhid. Aristoteles, tokoh-tokoh dunia itu nggak tahu. Jadi mereka tahu bagaimana membangun dunia, tetapi nggak tahu siapa yang ngasih dunia dan untuk apa dunia itu. Sehingga dunia mereka dapatkan, tetapi hati tetap kerontang. Ya, saya pernah baca itu kalau nggak salah Columbus atau Albuquerque, ya, itu waktu mau menjelajah dunia, dia dananya habis, kemudian minta lagi, dikasih terus akhirnya Columbus, ya, nggak kasih terus akhirnya dia mutung dan sebagainya. Jadi kehidupan orang-orang yang nggak belajar tauhid
Sebenarnya banyak sekali kehidupan mutung dalam catatan sejarah itu. Cuman mutungnya ini nggak pernah diajarkan di sekolah gitu loh. Nggak pernah. Coba nanya kepada Orwillnya. Nggak pernah ini, nggak pernah. Masya Allah. Jadi orang terbawa bagaimana ya sejarah dunia, tapi nggak tahu dunia ini sebenarnya untuk apa sih gitu. Dunia mau diumbuk-umbuk ya kayak kue lah. Mau diumbuk-umbuk tetap kayak kue. Tetap dunia tetap kayak kue. Ya, nganggo mobil sing rega 50 juta, karo mobil sing rega 5 miliar, ya pada benang dua roda. Nah, tetap kurang lebih lah. Ya kan, mobil kan ada 3 miliar, 4 miliar, bentuknya pada baik. Kacek sausap. Sing jam larang karo jam sing regane 20.000 meh pada. HP sing rega 23 juta karo sing HP wis dibanting ping pirang-pirang harganya udah. Itu ada yang beli HP 23 juta. Ya Allah. Ya eman-eman lah kelasnya kita kan. Iya, daripada 23 juta nggak tuku HP yang mending nggak infak, nggak baik, nggak mertuane ya kan. Iya, ya nggak macem-macem lah, terserah sing penting nggak amal soleh. Jet yang harga 34 miliar. Pada baik lah. Nah ini karena takzim kepada selain Allah itu nggak terkontrol gitu. Jadi ya Allah membesarkan sesuatu yang sebenarnya nggak besar, tetap yang besar adalah Allah. Maka Allah SWT mensyaratkan kalau ingin masuk surga, kalau mati ya harus dengan ilmu di dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, ilmu selain la ilaha illallah sangat detail. Tapi begitu ilmu la ilaha illallah, aku betembe ngaji. Nah, ya kan? Aku tembe ngaji loh. Wismes S2 ya. Ilmu kita tembe ngaji ya kan? Masya Allah, ini aduh ketinggalan ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Syarat yang kedua yakin. Harus yakin. Kalau nggak yakin, tidak bisa mendapatkan keyakinan. Ya, tidak bisa mendapatkan keyakinan pada selain Allah. Jadi barang siapa yang tidak mencukupkan Allah dan Rasulnya, dan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang lainnya tidak akan bisa mencukupkan dirinya. Nggak akan puas. Jadi memang Allah menjadikan manusia itu dengan batasan. Ada batasan-batasan yang nggak boleh dibuka. Kalau dibuka ya malah dia kayak debu yang dihempas ke sana kemari oleh angin. Ya. Jadi harus yakin. Yang demikian itu bi ayyakuna qailuha mustaiqinan bil madlul hadil kalimah. Dia harus yakin dengan apa yang ditunjukkan dengan kalimat ini, dengan keyakinan yang kokoh. Sesungguhnya keimanan itu tidak cukup kecuali harus dibangun di atas ilmu yakin, bukan ilmu dzan. Ya, ilmu yakin misalnya kayak gini. Ini wedang bening ya. Ini namanya apa? Ainul yakin. Kemudian saya pegang. Misalnya kayak gini, saya minum, oh iya betul, ya ternyata ini air bening ya, bukan air degan atau bukan air zam-zam misalnya atau yang lainnya lah. Nah ini wedang bening nih, gitu. Lah itu namanya apa? Ya, ilmu yakin. Jadi kita tahu dan yakin ini benar wedang bening ini. Ya, seperti orang misalnya ya sudahlah kurang lebih seperti itu. Kalau kan ada ainul yakin, ilmu yakin, kemudian hakul yakin. Kalau hakul yakin misalnya orang sudah masuk ke dalam surga, itu namanya hakul yakin. Berikutnya hadirin wa azakumullah. La ilma dzan, dan bukan dengan praduga. Jadi harus dengan yakin, tahu. Fa kaifa idza dakhala syak? Maka bagaimana kalau misalnya dia di dalam kalimat la ilaha illallah ini kemasukan keraguan?
Ini akhirnya la ilaha illallahnya ini enggak fungsi. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah SWT mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi orang-orang yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Ya, jadi jangan sampai pakai kaidah seperti ini, walaupun mungkin secara nalar bisa, tapi kalau sebatas yang saya ketahui jangan. Ya, misalnya ada orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Ya, orang tidak percaya pada akhirat. Nah, akhirnya dibantah dengan gini. Kalau misalnya orang yakin terhadap akhirat, ternyata akhirat tidak ada, maka dia sudah yakin. Kalau misalnya akhirat itu ada, dia pun sudah yakin gitu. Ini jangan pakai seperti ini. Jadi akhirat itu ada, kebenaran Allah itu benar, bukti Allah itu ada, janji Allah itu benar, hukum-hukum Allah itu ada, dan hukum-hukum Allah itu benar, pertolongan Allah bagi orang yang beriman itu ada dan benar gitu. Jangan ragu. Kadang kan pakai kaidah kayak gitu-gitu, ini jangan dipakai. Ini kaidah-kaidah seperti itu, kaidah-kaidah yang berbahaya, ya. Karena harus yakin dan tidak pakai kaidah orang-orang langesuk ger akhirat orana kepriwe. Wis beramal soleh, wis kesel, wis modal, wis jebule ora ana, terus kepriwe. Wong KBKB kan jere, kowe urung tau ndeleng mbok surga, urung tau mlebu mbok surga, urung tau ngerti kuburan mbok, kan KBKB jere. Wah, kemudian dibantah dengan seperti itu enggak kanggo. Nah, itu gambaran orang-orang yang ragu. Dan orang yang ragu ini sejatinya adalah orang yang kena siksa dari Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Jadi siksa azab yang sangat mengerikan adalah diantaranya keraguan, syak. Ya, syak. Orang ragu itu nggak enak. Nggak enak. Apa yang dilakukan ngambang. Apalagi di dalam hati manusia itu ada fitrah membenarkan Allah SWT. Jadi kadang dia mengingkari. Lah, anak akhirat ora lah. Tapi lihat orang yang beriman bertakwa, ih, ini kok gelem ya kaya. Kadang ingin mencoba, tapi dia tatkala ingin mengamalkan, karena adanya keraguan, dia cuma pingin saja mundur lagi. Nanti kepingin lagi, nggak bisa mengamalkan, mundur lagi. Mundurnya ini siksa ini, tidak enak. Ya, berbeda dengan apa? Orang yang yakin, tawakal kepada Allah. Dan Allah kemudian tunjukkan kebenarannya, ya, dan bukti-bukti akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tatkala Rasulullah SAW, ya, kan waktu itu pada perang Khandaq. Ya, dalam suasana kalau malam dingin luar biasa, kalau siang paceklik, ya, itu yang mau menyerang adalah Ahzab, sekutu. Kemudian dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghancurkan engkau wahai Nabi, takutlah kepada mereka. Tatkala mendengar ancaman seperti ini, karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan, bukannya malah ragu, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tatkala kita mengamalkan agama, kemudian kita kok dapat ujian, ini yang dijanjikan gitu. Karena mungkin orang mengamalkan agama tanpa adanya apa? Ujian, itu nggak mungkin. Jadi kalau orang mengamalkan agama kok kemudian nggak diuji, kemudian dapat ujian terus kaget, wah kita ngelindur gitu. Nah,
Demikian juga orang yang tidak berpegang teguh dengan agama, kemudian hidupnya pontang-panting, hatinya gersang, terbongkar, ternyata kehidupannya kacau. Ya, kacau, bimbang, ragu. Ya, itu juga sudah dijelaskan. Jadi di sini diantaranya adalah summa lam yartabu, kemudian tidak apa? Ragu. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dan juga dengan diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, lah itulah orang-orang yang benar di dalam hati mereka. Kemudian yang ketiga, di sini dalilnya masih banyak, tapi kayaknya kalau dibaca semuanya nggak ngejar waktunya. Yang ketiga yaitu qabul, menerima. Jadi harus apa? Menerima. Memang kadang kan berontak-berontak ya, anu gemian biasa kayak gitu kon jere ora ulih, ya kan? Ya kita harus menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, ya. Tapi memang dengan dakwah tauhid akhirnya banyak sekali hal-hal yang dulunya nggak tahu kemudian kita tinggalkan, kan? Iya. Kan banyak sekali lah, ya. Misalnya ini tatoyur masuknya, ya, makan pakai tutup. Ya, pakai tutup. Kamu jangan makan pakai tutup, nggak boleh. Ya, macam-macam tatoyur, ya. Tatoyur kalau bikin rumah ditaruh padi, taruh ini dan itu, ya kan? Ini dan sebagainya, ya. Lah tatkala tahu, ya sudah menerima. Ya, menentukan hari baik. Ini wetonnya kamu kapan berapa, gitu kan? Ternyata seluruh hari itu baik. Makanya di negeri ini kalau musim kondangan banyak yang ngeluh karena penentuan waktunya sama. Kan sebenarnya kan, ya, Masya Allah, ini kasihan nih. Dalam Islam, ya, dalam Islam itu nggak ada peningset. Peningset tahu ya? Diikat, mas kawin. Nah, diikat dong apa? Wong angkat be murah gitu loh. Jadi karena ingin membesarkan pesta, menaja ucul, diikat. Rekasa temen. Udah nikah aja nggak apa-apa. Nikah kan murah, ya kan? Tuku wedhus sing rega 1.600.000 be. Jadi karena Rasulullah SAW mengatakan aulim walau bisyah. Tetap kamu rayakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Memang di sana, ya, sebatas yang kita ketahui bebeke wong arep ya wedhus, ya. Nah, karena kan ora ana banyu kaya nang Purwogonto, ya kan? Ora kaya nang Sumpyu. Ya kan? Jadi mau nggak mau ya wedhus. Aulim walau bisyah. Jadi wedhus itu satu binatang yang, ya, ibaratnya kita ayam lah. Tetap dirayakan. Lah kan setitik, ya kan? Syarat, ya, nikah kan ada rukunnya gimana, kan ada. Murah itu. Udah, yang penting sah dulu. Lah kalau berpisah, ya kan, kangen, ya, ini kangennya sudah halal. Kangennya sudah apa? Halal. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab. Ya, udah di peningset, ditinggal berlayar, ketemunya rong tahun, chattingan lah, gue ngapa? Chattingannya ini selama belum halal, ini jadinya haram. Apa nggak kangen mas sama aku? Aduh, terus meningkat. Aduh, ini, Masya Allah. Qabul, ya, qabul. Jadi memang demikianlah, ya. Yang menjadi ketentuan Allah harus qabul terhadap konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Ini baru satu contoh di dalam masalah pernikahan. Dalam perkara yang lain banyak sekali. Jadi kadang manusia itu terrepotkan bukan datangnya dari sisi Allah, tetapi datangnya dari sisi ketidaktahuan dirinya sendiri terhadap kebaikan dan kebenaran. Orang kepenak lah, bis jadi kayak kie tradisine gitu dan seterusnya. Ya, dan ini waliyadzubillah, ini ya, ini waliyadzubillah cerita inilah. Masya Allah. Kadang ada laki-laki yang dianggap soleh, ya kan, anaknya juga soleha, belum jadi istrinya gitu ya. Kadang sudah boleh bergaul kan. Nah ini juga nggak boleh, tetap nggak boleh. Karena syariat tidak membolehkan. Kadang terjadi di keluarga kaum muslimin.
Pak itu kan belum jadi suaminya, lah ora kepenak lah nger nang masyarakat wisulih kayak gie wong wis gede. Ya kan, kadang bagaimana mau menikah kalau enggak ya melalui pintu pacaran misalnya, kenalan, jangan ya. Allah SWT berfirman dalam surat Shafat ayat 35 dan 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila diucapkan kalimat la ilaha illallah mereka merasa besar. Tatkala mereka merasa besar berarti mereka tidak butuh, tidak menerima. Ya, dan menganggap remeh kalimat la ilaha illallah. Dan sebenarnya seutama-utama zikir adalah apa? La ilaha illallah. Dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Iya. Gampang banget janjiannya loh. Masya Allah. Ini tapi kok bisa bergeser gitu sedemikian jauh gitu. Dan tatkala kita jelaskan kebenaran agama ini kemudian katanya kita ya nggak suka pendapat orang lain dan sebagainya, padahal ini yang kita jumpai ya. Makanya tatkala kita menyampaikan hal-hal yang demikian ini semata-mata ikhlas karena Allah ya, ikhlas karena Allah dan berharap pahala dari Allah. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Kemudian mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami karena seorang penyair yang gila. Jadi Rasulullah SAW membawa Al-Quran, pertama dikatakan penyair. Kan jauh sekali antara wahyu dengan penyair. Supaya jatuh lagi ditambahi dengan apa? Gila. Penyair yang gila. Masya Allah. Pernahkah kita dikatakan penyair yang gila? Belum kayaknya ya. Apa sudah pernah? Oh, dari gemblung. Padahal enggak gemblung kan? Iya, iya. Keserupan. Mabok agama gitu ya. Begitulah hadirin wa azakumullah. Memang ya kayak gitu ya. Memang kadang ada juga sih dari sebagian kaum muslimin terjatuh pada hulu gitu ya. Lah orang-orang yang tidak hulu terimbasi gitu. Ya. Begitulah hadirin wa azakumullah. Syarat yang keempat yaitu berusaha mengamalkan al-inqiyad. Jadi al-inqiyad berusaha mengamalkan itu misalnya mengamalkan ya, jatuh berusaha lagi, jatuh terus begitu. Berjuang terus, pantang menyerah. Namanya apa? Al-inqiyad. Allah SWT berfirman di dalam surat Luqman ayat 22, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Surat Luqman ayat 22. Allah mengatakan barang siapa yang yuslim wajhahu, menyerahkan wajahnya. Wajahnya diserahkan. Maksudnya apa? Dia tunduk dan patuh. Dan berusaha ingin mengamalkan. Jadi yuslim wajahu di sini artinya ayyunqadu, yaitu berusaha untuk mengamalkan terus begitu. Ilallah, kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Muhsin artinya apa? Orang yang berbuat baik. Lah, ternyata orang yang berbuat baik adalah orang yang muwahhid. Karena orang yang berbuat baik tetapi tidak muwahhid, mungkin dianggap baik oleh manusia tapi tidak dianggap baik oleh Allah SWT. Gimana pembuatan? Misalnya nyembelih kebo, ndase nggak dipendem nang perapatan. Misalnya perorangan tuh daging dibagi-bagi. Orang-orang akan mengatakan dia orang yang baik atau orang yang jelek? Baik. Apakah Allah menganggap dia orang yang baik? Tidak. Ngapain kepalanya dipendem, kok kamu sedekahkan untuk bumi? Bukankah kerbau itu yang menciptakan Allah, bukan bumi, begitu. Jadi orang yang baik adalah orang yang muwahhid. Kalau manusia punya definisi tentang kebaikan, ketahuilah Allah juga punya definisi tentang kebaikan. Jadi jangan dikira manusia saja yang punya definisi kebaikan.
definisi kebaikan manusia ini tidak diterima oleh Allah SWT kecuali kalau mencocoki definisi kebaikan yang Allah terapkan. Mungkin dipuji oleh manusia, tapi nanti tatkala kembali kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya, Allah akan hinakan dia luar biasa. Waliyadzubillah. Maka di sini muhsin, orang yang berbuat baik, adalah orang yang muwahhid, ya, orang yang bertauhid kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Jadi la ilallah ini tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat. Makanya tatkala Bilal bin Abi Rabah ditindis badannya di padang pasir dengan batu, dia mengucapkan ahad. Ahad maksudnya Tuhan selain Allah itu batil, yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Ahad, ahad. Dan diberi kekuatan begitu. Diberi apa? Kekuatan. Dan memang orang-orang yang bertauhid tadi menjadi orang yang diberi kekuatan oleh Allah SWT. Ya, diberi kekuatan karena dia tahu tidak ada di dunia ini yang lepas dari qada dan qadar Allah. Nabiullah Ibrahim coba dilempar pakai manjanik, ya, di atas udara, mau masuk api, ya udah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, jadi tenang aja udah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Lah mau ngelawan gimana, mau teriak, ngapain juga, ya kan? Api ini juga berjalan dengan takdir Allah, mereka melakukan itu juga dengan takdir Allah. Dah. Nah, ini harus apa? Qabul. Maka kalau demikian itu dia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Ini pentingnya memahami kalimat la ilaha illallah menjadi kekuatan tersendiri di dalam hati manusia, ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, syarat yang kelima yaitu sidq, jujur, ya. Jadi harus jujur supaya tidak dusta. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Alif lam mim. Ini 3 huruf seperti ini hanya Allah yang tahu artinya. Bersamaan Allah menurunkan ayat ini tidak dengan sia-sia, tetapi dengan hikmah yang besar. Cuman artinya yang tahu hanya Allah. Ya, hanya Allah saja. Nggak bisa ditakwilkan hanya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, nggak ada dalilnya. Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan oleh Allah dia mengucapkan kami beriman? Berarti kalau misalnya kita menganggap diri kita beriman, berarti tinggal nunggu waktunya Allah akan memberikan ujian kepada kita. Itu pasti tuh. Nggak mungkin tidak diuji. Ya mungkin diuji dengan anaknya, mungkin diuji dengan usahanya, mungkin diuji dengan keluarganya, mungkin diuji dengan lingkungannya gitu. Ya berat sih, tapi itu bagian dari ujian. Ya diuji dengan jabatannya gitu, kan berat. Dan itu terjadi. Ya, terjadi. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Kemudian Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh-sungguh orang sebelum mereka telah diuji. Sebelum kita sudah diuji. Bahkan ujian-ujiannya ya secara umum lebih besar daripada kita. Ada yang cuma dulu disisir badannya ya dengan sisir dari apa? Besi. Jadi badan disisir cret. Dalam keadaan hidup-hidup. Sisaan zaman dahulu. Tapi ya milih mati dalam iman. Ada yang digergaji kepalanya dari atas nih. Ya dari gergaji apa? Besi. Terbelah jadi 2, tetap beriman. Ada yang disuruh masuk api. Ya masuk ke dalam api, ya beriman. Masuk ke dalam air mendidih gitu. Ya jadinya dewek itu diuji dengan ujian yang ringan. Tapi rasanya abot. Ya, misal
Dibuka dompetnya kok gambar ketek. Wah. Ya baby sedih kayak ngapa ya kan? Gambar ketek, tagihannya wis antri, ya, singke urung teka, tanggalnya tanggal wis liwat tanggal nome, ya kan? Tanggal pertengahan, mundur orang mungkin, maju tes suwe, ya Allah, kepriwe ge. Perbanyak istighfar aja nggak apa-apa, jangan mumet dulu nggak apa-apa. Karena kalau mumet nanti yang berbahaya ada Bang Titil. Kalau nggak datang nanti diharapkan. Ya, silaturahminya akhirnya ke bank. Ya silaturahmi. Ya kan ini repot, sabar, tahan dulu. Ya tahan. Ya tahan loh. Ya tahan dulu. Memang riba, ya kita bicaranya riba. Itu penyakit yang menggurita loh. Jangankan tingkat individu, tingkat keluarga, tingkat masyarakat, tingkat dunia loh, melepaskan dirinya dari riba, takut. Padahal yang ngasih rezeki riba atau Allah? Kenapa kok kalau nggak riba kayaknya nggak mungkin kaya? Gitu. Iya ngeri loh ini. Ya, tawakalnya kepada riba. Nek ora utangnya ora sugih. Udah pernah dengar kayak gini? Men semangat ya utang. Men semangat ya utang. Zaman siki kok ora utang, aneh. Utang. Kayak di mobil apa utang, kan di rumah apa utang. Utang. Lah kok ora gelem utang. Bane arep nyetor utang. Nah, ngisin-ngisin ora gelem utang. Modal KTP lho. Nah, gedene utang be. Isin yang dalam ora gelem utang. Nah, udah sabar, doa kepada Allah. Doa. Itu kalau orang sudah kecanduan utang, hidupnya susah loh. Yang kaya susah. Ya, kalau dibicarakan udah terlalu banyak lah. Jadi saking banyaknya, ya, wong tingkat negara be antekan kolaps, gitu. Sampai kolaps gitu. Udahlah, yakin kepada Allah, terima aja sudah Allah. Ya, ini kemarin saya lihat ada iklan forex trading loh. Padahal binomo kemarin kan katanya sudah dilarang. Forex trading dulu udah dilarang, sekarang ada lagi iklan forex trading. Ya Allah, ini orang-orang yang lemah iman, itu tergiur. Ada forecast, ada nomor, mungkin udah ditutup, togel udah ditutup. Lah ini trading, ya Allah. Ini menunjukkan ya mereka nggak kuat uji, nggak kuat apa? Uji, ya jujur be, ya betul apa? Sing haram be angel, aja mending sing halal. Jujur ya jur, siki nek orang lombo ya ora dadi. Apa-apa kon sing halal, haram-haram ora uli. Sabar, sudah. Sabar. Pasti akan datang pertolongan Allah sambil doa. Wong Allah yang ngasih rezeki kok, ya kan? Berikutnya, walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, maka dengan ini ternyata ujian itu ada hikmah yang besar. Allah ingin ya melakukan seleksi. Jadi yang enggak jujur lepas dari seleksi, yang jujur naik tingkatan gitu. Ya, wala ya'lamannal ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh-sungguh Allah mengetahui siapakah di antara mereka yang dusta. Yang dusta berarti enggak tahan uji ya. Jadi kita mohon kepada Allah kita memiliki iman yang jujur. Berikutnya yang keenam yaitu ikhlas. Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Rawahu Al-Bukhari. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang murni dari hatinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat
Rasulullah SAW justru ya yang kita ucapkan apa? La ilaha illallah. Dan kalau kita minta syafaat, Rasulullah SAW mintanya kepada siapa? Allah. Karena Rasulullah SAW memberikan syafaat itu hanya dengan izin dari Allah. Kalau tidak diizini nggak mungkin. Dan Allah mengizini kepada nabinya untuk memberikan syafaat kepada manusia, itu pasti yang bertauhid. Begitu. Makanya tatkala kita ucapkan la ilaha illallah, itu wujud kita butuh terhadap syafaat dari Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah tulus, ikhlas dari hatinya. Kemudian yang ketujuh adalah apa? Cinta. Jadi kalau tidak cinta, ini yang menyebabkan kelemahan. Jadi cinta itu kekuatan, ya. Bahkan seluruh ibadah itu kekuatannya adalah apa? Cinta. Ya. Mungkin di antara antum-antum yang hadir ini pas mau berangkat mungkin ada yang lagi badannya capek, ya kan? Ada urusan, ya kan? Ada nanggung gitu. Dan sering itu dialami. Apalagi sekarang subuhnya gasik, ya kan? Ya, gasik. Bisa jadi mungkin pengantin anyar gitu ya. Waduh, Masya Allah. Ini jam 4 lagi, ya Allah ini. Ya sudah, karena lebih cinta kepada konsekuensi la ilaha illallah, ya sudah, bismillah. Yang berat Allah ringankan dengan sebab apa? Cinta. Di sini Allah SWT mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan, menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan, bisa anak, bisa istri, bisa pekerjaan, bisa jabatan, bisa dedikasi, bisa cita-citanya dan seterusnya. Begitu. Jadi manusia mudah sekali untuk mencintai apa yang memang dia kepingin gitu. Ya. Dan kadang hobinya yang menjadi kecintaannya itu. Buktinya ya itu yang sudah pernah kita singgung, ya kan? Sampai kamu mau milih istrimu atau milih mancingmu gitu. Akhirnya ternyata memilih apa? Mancingnya. Padahal istrinya udah cantik, kaya dan seterusnya. Dan kalau mancing di daratan aja cukup. Ternyata sampai masuk badannya apa? Satu dada. Bukan 10 menit, 20 menit sampai jam-jaman, ya Allah. Karena apa? Cinta. Apakah dingin? Ya mungkin dingin, tapi nggak kerasa. Yang namanya cinta, sakit nggak terasa apa? Sakit, itulah cinta, ya. Nah, Masya Allah. Mulanya nek cinta kepada Allah itu mudarat. Makanya ada siksa di dalam cinta. Ya, ada siksa dalam apa? Cinta. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, makan ingat dan seterusnya, ya kan? Ini siksaan dan ini aib. Makanya ada yang namanya ya, qadarullah, lupa, Masya Allah. Ya, jadi ada siksa. Makanya di sini ada di antara manusia ya yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan di dalam masalah cinta. Ya apa saja. Berarti di sini ya cinta kepada selain Allah harus dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah. Ya, kecintaan kepada Allah. Makanya mungkin ada orang punya anak yang satu pintar banget, hebat banget, yang satu sebaliknya. Tapi dia tetap cinta kepada anaknya. Karena apa? Karena Allah. Mungkin orang akan diskriminasi, tapi Allah tidak membolehkan untuk diskriminasi terhadap anak. Nah, maka dia cinta kepada anaknya karena kecintaan dia kepada siapa? Allah. Ini penting. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana cinta mereka pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan orang-orang yang beriman, cinta mereka lebih keras kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrikin
kepada Allah. Jadi cintanya musyrikin kepada Allah itu lemah. Karena apa? Karena cinta mereka sudah terbagi. Ya, sudah terbagi. Jadi cintanya kepada Allah, cinta mereka kepada selain Allah. Jadi sudah cintanya berikan semuanya kepada Allah. Ini jadi dasarnya karena syarat yang ketujuh adalah apa? Cinta, ya, bukan karena terpaksa. Ini saja yang bisa kita pelajari, 7 syarat la ilaha illallah. Ya, dan ini harus dipenuhi supaya la ilaha illallah kita diterima sah di sisi Allah SWT. Ini monggo. Dengan zikir la ilaha illallah itu kalau di masjid-masjid kampung itu pasti dibaca setiap pada sholat fardu ya. Nah, kemudian saya dengar juga bahwa ucapan la ilaha illallah itu sebuah ucapan yang ringan di lisan dan berat di timbangan, bahkan bisa menghapus 9 catatan. Itu gimana itu? Ya, intinya memang afdhalu dzikri la ilaha illallah itu, ya, itu bukan berarti kemudian apa ya, terus menjadi yang bareng-bareng seperti itu, ya kan? Karena setiap orang itu punya kebutuhan masing-masing. Arbi'u aswatakum fa innakum la tad'una man asam. Ya. Rendahkanlah suaramu karena sesungguhnya kamu berdoa bukan kepada zat yang tuli. Kemudian Rasul juga mengatakan kullukum yunaji rabbah. Setiap kalian itu bermunajat kepada Rabbnya masing-masing. Jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau bareng-bareng ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian yang itu kan yang kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi, itu ya dikiranya kayak gitu. Jadi itu pun sebenarnya pensucian terhadap ya ketauhidan Allah tatkala dikotori dengan syirik, ya. Subhanallahil adzim, maha suci Allah yang maha agung. Maksudnya maha suci Allah dari tandingan, sekutu. Maha suci Allah dari kelemahan, ya. Maha suci Allah dari kerendahan, ketidakmampuan. Karena manusia itu sering menganggap Allah itu lemah. Bisdonga urung dikabulna. Maha suci Allah kan sebenarnya bukannya Allah yang tidak mampu, kitanya yang lemah gitu. Lah akhirnya dibersihkan dari anggapan manusia tentang keagungan dan kemuliaan Allah, diantaranya dengan ucapan tadi subhanallahil adzim, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah yang maha terpuji. Jadi segala kotoran-kotoran yang muncul dari hati manusia itu dibersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lemah sebenarnya manusia, ya, yang lemah adalah apa? Manusia. Melihat ya dunia ini kan tidak pernah berhenti dari yang namanya gejolak, ya kan? Pernah berhenti nggak di dunia ini dari gejolak? Kayaknya nggak pernah, terus kayak gitu. Ada aja, ya, ada ujian, ada cobaan, terus begitu. Lah kadang manusia ingin selesai, ternyata Allah belum kabulkan, atau Allah mungkin melihat permintaannya ini jauh dari kenyataannya, belum dikabulkan. Lah dia yang berdoa merasa kok nggak dikabulkan oleh Allah. Nah ini suci dari apa yang dia sangkakan terhadap Allah SWT. Akhirnya ini ucapannya ringan, tapi dicintai oleh Allah dan memberatkan timbangan. Karena ini pengagungan atas ketauhidan Allah SWT. Cuma terkadang orang itu tatkala berdoa tidak paham maksudnya, sehingga nilai yang dia rasakan dari ucapan tersebut kurang gitu. Ya. Jadi subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi. Ada menuntut orang yang mau meninggal gitu. Kalau orang mau meninggal memang seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau meninggal, kita mentalkan itu mengejakan, mendiktekan dengan ucapan itu dengan lirih dan pelan. Ya, misalnya gini.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena yang namanya orang sakit itu kan ya staminanya segala sesuatunya kan ya kan beda dengan orang sehat. Jadi biar pelan dia mencerna gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia mengucapkan la ilaha terus mati? Nah. Jadi Allah lebih tahu tentang niat yang ada di dalam hatinya. Sedangkan orang kan nggak tahu kapan akhir daripada nyawanya. Atau bisa jadi dia mengucapkan la ilaha, sebenarnya dia ingin mengucapkan illallah, tapi sudah nggak sampai. Ya Allah lebih tahu, jadi tetap ditalkin dengan apa? La ilaha illallah, bukan Allah, 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 Allahu, gitu. Enggak, tetap la ilaha. Terus juga jangan kemercel, ya. Jangan kemercel karena orang sakit itu kan kayak gitu tadi, ya. Jadi pelan. La ilaha illallah. Kasih jeda. La ilaha illallah. Itu saja ya cara mentalkin. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kebenaran datang dari Allah, apabila ada kurangan datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, al'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.